Awan mendung gelayuti timnas Jepang jelang laga pamungkas Piala Asia 2023. 4 sinyal mimpi buruk mereka kontra timnas Indonesia terus menyeruak. Dilansir tribunwow.com, timnas Jepang bakal bentrok kontra timnas Indonesia pada laga pamungkas grup D Piala Asia 2023 di Altumama Stadium, Rabu, 24 Januari 2024. Jelang laga timnas Indonesia, 4 sinyal mimpi buruk timnas Jepang menyeruak. Mulai dari efek pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, hingga kekhawatiran media Jepang akan sosok bintang sekaligus kapten skuad Garuda, Asnawi Mangkualam. Lantas, apa saja 4 sinyal buruk tersebut? Berikut ulasan selengkapnya. Media Jepang ketar-ketir singgung Asnawi. Pentingnya laga kontra timnas Indonesia sampai membuat satu di antara media Jepang turut soroti bintang skuad Garuda sekaligus kapten tim, Asnawi Mangkualam. Bahkan, media Jepang tak ragu memberikan pujian kepada Asnawi Mangkualam karena memiliki fisik tangguh dan gigih hingga mengibaratkannya seperti komodo. Hal itu dituliskan oleh media Jepang, Nikkei Sports. Dalam rilisnya, Nikkei Sports melaporkan, Asnawi Mangkualam tipikal bek yang tak segan untuk menghabisi lawan yang coba untuk menembus pertahanan timnas Indonesia. Ibarat reptil terkuat di negerinya sendiri, kekuatannya adalah kegigihannya. Ia seolah tak akan lepas setelah menggigit, tulis Nikkei Sports dalam laporan berjudul, Asnawi Mangkualam, Naga Komodo, Indonesia. Ia menuntaskan lawan dalam serangan yang mematikan, isi rilis artikel Nikkei Sports tentang Asnawi. Lebih lanjut, Nikkei Sports menjelaskan tentang kepercayaan yang diberikan Shin Tae-yong kepada Asnawi Mangkualam saat mengeksekusi penalti saat menang dengan skor tipis 1-0 kontra Vietnam. Uniknya, tak hanya menganalisa tipikal dan gaya permainan Asnawi, Nikkei Sports juga turut menjabarkan postur ex-Ansan Greeners itu. Meski berposisi sebagai bek, ia mendapatkan peran sebagai penendang penalti dan mendapatkan banyak kepercayaan dari Shin Tae-yong, tulis Nikkei Sports. Dengan postur 174 cm, ia tidak terlalu tinggi, tetapi dengan berat 76 kg, Asnawi mempunyai fisik yang kokoh dan gerakannya kuat. Hajime dan Jepang berada dalam tekanan kuat. Kekalahan Jepang atas Irak memutarbalikkan prediksi di mana anak asuh Hajime Moriyasu harus memastikan 1 tiket hingga laga akhir kontra timnas Indonesia. Tekanan tentu saja didapatkan oleh Hajime Moriyasu dan anak asuhnya di timnas Jepang ketimbang timnas Indonesia. Timnas Jepang yang berlabel tim unggulan tentu tak ingin malu pulang lebih awal di Piala Asia 2023. Kemenangan jadi hasil wajib yang harus didapatkan oleh Kubo dan kawan-kawan. Imbang saja dapat mempengaruhi mentalitas pemain timnas Jepang meski lolos ke babak 16 besar. Mengingat, ranking timnas Jepang di peringkat FIFA bak bumi dan langit dengan Indonesia. Tekanan ini tentu bisa dimanfaatkan anak asuh Shin Tae-yong untuk bisa memutarbalikkan banyak prediksi. Jika bisa memanfaatkan hal itu, maka timnas Indonesia dapat ukir sejarah dengan lolos ke babak 16 besar. Apabila menang, timnas Indonesia berpeluang besar lolos sebagai runner-up. Jikalau imbang atau kalah, timnas Indonesia masih lolos ke babak 16 besar dengan skema klasemen peringkat 3 terbaik. Dengan catatan, Irak mampu menundukkan Vietnam di laga pamungkas. Rekor pertemuan Shin Tae-yong kontra Jepang. Di luar dugaan, cikal bakal kedua berkaitan dengan rekor pertemuan pribadi Shin Tae-yong kontra Jepang. Kala itu, Shin Tae-yong yang menduduki kursi pelatih Korea Selatan tanpa ampun melibas Jepang dengan skor 4-1 di ajang Piala Asia Timur di Ajinomoto Stadium, Sabtu, 16 Desember 2017. 4 gol Korea Selatan saat itu dicatatkan oleh Shinwo Kim Brace, Woo Yang-jung, dan Ki-hun Yeom. Sementara 1 gol balasan timnas Jepang dibukukan oleh Yu Kobayashi. Tentu, dengan modal itu, Shin Tae-yong tentu memiliki banyak taktik karena telah mengetahui kelemahan gaya permainan timnas Jepang. Jika hal ini bisa dieksplorasi dan diterapkan kepada penggawa timnas Indonesia, bukan menutup kemungkinan Shin Tae-yong bakal kembali memberi mimpi buruk bagi timnas Jepang. Kecerdikan sensasional Shin Tae-yong dan Deja Vu. Pada laga kontra Vietnam, Shin Tae-yong menyimpan Elkan Bagot yang pada laga perdana menuai kartu kuning. Apabila pelatih asal Korea Selatan itu nekat menurunkan Elkan Bagot, bukan menutup kemungkinan ia akan mendapatkan akumulasi kartu kuning di laga kontra Jepang. Tensi ketat di laga kontra Vietnam rentan bagi Elkan Bagot untuk dipaksakan bermain. Kecerdikan paling sensasional juga ditorehkan Shin Tae-yong di Piala Dunia Rusia 2018 kontra tim berat,
timnas Jerman. Berstatus mirip dengan Indonesia saat ini sebagai underdog, tak disangka, negeri ginseng mampu mempermalukan Jerman sekaligus memulangkan Der Panzer lebih cepat dari Piala Dunia 2018. Kala itu, Shin Tae-yong memutuskan untuk bermain defense sejak menit pertama. Son Heung-min dan kawan-kawan memilih bermain dengan taktik counter-attack cepat memanfaatkan kecepatan para pemain sayapnya. Hasilnya, Korea Selatan yang tak diunggulkan unggul 2-0 atas Jerman berkat gol dari Kim Yang-won dan juga Son Heung-min. Hal yang sama bisa saja kembali berpihak kepada Shin Tae-yong kala dirinya saat ini tak diunggulkan kontra Jepang bersama timnas Indonesia, namun bisa beri kejutan hasil akhir dengan kemenangan seperti saat timnas Korea Selatan libas Jerman. Tak hanya soal taktikal, mentalitas bermain Korea Selatan potensi dicontohkan Shin Tae-yong kepada anak asuhnya terkini di timnas Indonesia. Menyusul, situasi dejavu dirasakan Shin Tae-yong pada momen laga pamungkas grup D timnas Indonesia kontra Jepang dengan momen Piala Dunia 2018 Rusia ketika ia membawa Korea Selatan menang di luar dugaan 2-0 atas negara favorit juara, Jerman.